Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu sudah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara. Di sini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Ibu selama ini, selama saya mengikuti kegiatan guru penggerak. Tidak terasa sudah masuk bulan keempat. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu tentang bagaimana kebijakan Ibu di sekolah. Ya, langsung saja Ibu. Selama ini kira-kira bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Sebagai seorang pemimpin di sekolah, tentu akan selalu menghadapi kasus yang beragam. Baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara saya untuk mengidentifikasikan yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah itu, permasalahan sudah dipahami, maka saya harus perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral atau dilema etika. Selanjutnya di sekolah ini keputusan yang Ibu lakukan terutama kasus-kasus di mana dari dua kepentingan tersebut sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, kira-kira bagaimana Ibu bisa mengambil keputusan ini? Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama. Benar tersebut membenturkan faktor apa atau tidak pihak mana, apakah kepentingan per orang atau banyak orang, mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Nah, langkah-langkah yang seperti apa yang bisa Ibu lakukan? Langkah-langkah yang saya lakukan yaitu suara hati dan nalar harus bersejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil kodratnya dan besar manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik. Jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya, lakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temukan peluang, lalu buatkan keputusan. Keputusan ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada, dan insya Allah dalam bimbingan ilahi keputusan yang Anda ambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Nah, selama ini kasus yang efektif dalam pengambilan keputusan itu seperti apa itu? Maksudnya apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Dalam kasus pengambilan keputusan
dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Nah, apa saja hal selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang Ibu lakukan? Hasil keputusan yang diambil mungkin akan pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah yang ada di sekolah ini. Nah, kira-kira ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Terima kasih. Komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, pengelolaan emosi yang baik, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang diambil dalam keputusan dilema etika? Terima kasih. Dalam mengambil sebuah keputusan, maka mengidentifikasi jenis kasus harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian, lalu lakukan pengujian benar, lawan benar, atau untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Ibu, terima